TWS ini direkomendasikan oleh teman saya dan saat saya lihat tampilannya menarik, jadinya saya putuskan untuk ambil. Untuk harga 200 ribuan, TWS ini salah satu yang saya rekomendasikan namun dengan sedikit catatan yang sebentar kita bahas. Di video ini kita akan bahas mulai dari desain, kualitas suara, kualitas mic, tes latensi untuk nonton video serta main game dan beberapa hal lainnya. Yang menarik perhatian saya adalah case chargernya ada indikator digital yang memperlihatkan kapasitas baterai case. Terlihat futuristik dan juga berguna. Tutupnya pakai magnet dan juga transparan, jadi kita masih bisa melihat saat ngecas walaupun ditutup. Untuk penahan TWS-nya juga pakai magnet yang kuat dan juga tidak mudah jatuh. Case ini juga memiliki lampu senter dan juga bisa dipakai sebagai power bank, jadi multifungsi. Saat dites menggunakan alat load tester, didapat kapasitas baterai case sekitar 600 mAh. Jadi tidak akan bisa untuk ngecas HP sampai full, tapi lumayan lah buat emergency. Sedangkan untuk TWS-nya tidak diketahui kapasitas baterainya berapa. Berdasarkan tes, dapat dipakai untuk nonstop dengarkan musik kurang lebih 4-5 jam. TWS-nya bisa dicas 5-6 kali menggunakan case bawaan. Untuk mengisi ulang baterai case pakai kabel micro USB. Lama pengecasan di bawah 2 jam. Saat video ini tayang hanya ada satu pilihan warna yang tersedia yaitu hitam dengan aksen warna rose gold seperti ini. TWS ini tidak ada tombol fisik dan semua pengoperasian menggunakan tombol sentuh yang nanti dijelaskan cara pakainya. Untuk build quality cukupan sesuai harganya. Tulisan L atau R terdapat di bagian belakang. Memiliki lampu LED yang cukup keren, tapi sayangnya hanya berfungsi untuk indikator pairing saat mati nyala dan saat ngecas. Tapi saat standby aktif, lampu LED mati sama sekali, mungkin untuk menghemat baterai. Untuk bagian nozzle-nya adalah model panjang seperti ini untuk mengakomodir ukuran housing yang cukup besar. Untuk tingkat kenyamanan pemakaian termasuk lumayan. Kalau mau lebih nyaman lagi, sebaiknya mengganti ear tips yang nanti kita bahas. Ear tips bawaan TWS ini memiliki desain yang pendek seperti ini. Desain tips pendek seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah soundstage terasa lebih luas dan suara terdengar lebih natural. Sedangkan kekurangannya adalah suara bass jadinya kurang. Ini ukuran dibandingkan dengan ear tips yang lebih umum yang sebelah kanan. Karena saya termasuk pecinta bass, akhirnya saya ganti ear tips pakai silikon merek Spinfit dan suaranya jadi lebih enak. Bass lebih terasa tanpa mengurangi detail yang lain. Dipakainya pun jadi lebih nyaman. Lalu saya coba ganti tips yang untuk memaksimalkan bass seperti ini. Dia ujungnya lebih kecil lalu semakin besar ke tengah sehingga sangat kedap. Dan ketika dipasang, suara bass terasa lebih besar lagi dibandingkan pakai Spinfit, walau detail jadi berkurang. Tapi kendalanya adalah kalau kita pakai ear tips ukuran normal, karena ukurannya lebih panjang, menyebabkan TWS tidak bisa dicas di case karena dia jadi ngangkat sehingga konektor charger tidak menempel. Akhirnya saya coba akali dengan memotong bagian tengah tips agar lebih pendek seperti di video. Peringatan, sebelum melakukan ini coba dulu dengan ear tips yang kira-kira kamu nggak akan sayang kalau seandainya gagal. Ini sudah dipotong, mari kita coba. Dan ternyata berhasil. Masih bisa ngecas dan juga masih kedap saat dipakai. Anyway, ear tips model pendek seperti bawaan TWS memang lebih jarang tapi bukan berarti tidak ada yang jual. Misalnya dari merek Spinfit ada tipe CP350. Kalau mau harga yang lebih murah cari saja ear tips dengan desain lebih pendek seperti ini contohnya. Memang dia masih lebih tinggi dari bawaan tapi masih bisa masuk di charger case kok. Soal ear tips jangan jadi halangan bagi sobat untuk ambil produk ini. Karena ear tips bawaannya sudah lumayan dan yang terpenting adalah kualitas suara dari TWS ini termasuk dalam kategori enak menurut selera saya. Karakter suaranya secara garis besar menurut kuping saya termasuk netral atau tidak ada yang terlalu dominan. Untuk suara bass terdengar dengan jelas dan juga masih enak atau tidak monoton. Tapi kalau kamu adalah bass head sejati yang menempatkan bass sebagai yang pertama dan terutama, mungkin kuantitas bass terasa agak sedikit kurang.
Tapi kalau berdasarkan selera saya, kuantitas bass sudah cukup dan tidak kurang. Untuk kualitas mid dan vokal juga terasa cukup, terdengar dengan jelas dan tidak tertutupi oleh suara instrumen yang lain. Walau saya merasa suara vokal agak sedikit ke belakang. Untuk suara high dan treble terdengar cukup jelas, walau sedikit kurang cering-cering. Untuk soundstage cukup, detail cukup, separasi yang agak kurang tapi sedikit saja. Untuk suara hiss saat musik diam, kalau di tempat sepi masih terdengar sedikit tapi nggak terlalu mengganggu. Mungkin dari tadi sobat sering mendengar kata cukup. Itu bukan karena saya mau main aman, tapi memang itu adalah hasil penilaian kuping saya. Kalau saya rasa ada yang dominan, misalnya bassnya atau vokalnya, soundstage-nya atau yang lain, pasti akan saya kasih tahu. Tapi untuk TWS ini saya merasa hampir semua karakter suara masuk dalam kategori cukup atau pas, namun nggak ada yang terlalu istimewa. Jadi termasuk dalam kategori all-rounder atau cocok digunakan untuk semua genre lagu. Tinggal kamu mainkan saja equalizer dari perangkat yang digunakan untuk atur sesuai selera. Menurut penilaian saya, untuk kisaran harga 200 ribuan, TWS ini masuk dalam kategori suara yang enak untuk didengarkan, dan jujur saja untuk kisaran harga segini saya nggak bisa berharap lebih lagi. Dibanding TWS dari beberapa merek terkenal yang saya punya, suara TWS ini menurut saya lebih baik. Karakter suaranya kalau saya gambarkan seperti ini, tidak ada yang terlalu dominan. Versi Bluetooth yang digunakan adalah versi 5.0. Untuk koneksi Bluetooth-nya stabil dan cukup jauh, bisa 10 meter di ruang terbuka. Di antara TWS harga segini yang pernah saya coba, TWS ini termasuk salah satu yang paling kuat dan stabil koneksinya. Belum mendukung aptX, tapi sudah mendukung AVRCP versi 1.6. Kita bisa melihat sisa kapasitas baterai melalui menu Bluetooth atau di panel notifikasi ponsel seperti ini. TWS ini bisa digunakan hanya sebelah, baik hanya kiri saja atau hanya kanan saja. Untuk tes latensi game, saya letakkan TWS di depan mic eksternal. Game yang dipakai untuk tes adalah PUBG. Silakan sobat nilai sendiri apakah latensinya besar atau tidak. Untuk kualitas suara main game juga enak, pembagian kiri dan kanan atau stereo dilakukan dengan baik. Kalau untuk nonton video, saya tidak merasakan delay atau terasa normal saja seperti ini contohnya. Terakhir, ini adalah kualitas mic TWS ini. Ini adalah suara dari mic TWS. Ini adalah suara dari mic TWS. Sedangkan ini adalah suara dari mic handphone. Kesimpulan, TWS ini menurut saya dijual dengan harga yang pas. Kualitas suara termasuk enak menurut kuping saya, koneksi Bluetooth kuat dan stabil, serta memiliki case yang multifungsi sebagai center dan power bank adalah nilai plus. Kekurangan TWS ini adalah ear tipsnya, jadi kita perlu ganti atau modifikasi kalau mau lebih enak seperti yang sudah dibahas di video. Saya pribadi akhirnya memilih pakai ear tips yang ukuran normal, dan untuk mengakali tidak bisa dicas, saya copot saja ear tipsnya saat mau ngecas. Tidak terlalu merepotkan dan yang pasti kualitas suara dan kenyamanan pemakaian meningkat cukup banyak. Demikian video kali ini, semoga berguna untuk seseorang dan terima kasih sudah menonton.